Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Gita Rahmantamola. Saya dari kelas 1192 SMA Negeri 1 Mulyohuto. Di sini saya akan menjelaskan materi indikator 3.4.5 yaitu tentang aturan pembagian istimewa. Nah, teman-teman, apa sih pembagian istimewa itu? Jadi, pembagian istimewa dapat dipahami sebagai operasi pembagian jumlah atau selisih dua bilangan yang berpangkat sama, di mana jumlah atau selisih bilangan yang dipangkatkan menghasilkan sisa pembagian nol atau habis dibagi. Nah, teman-teman, dalam matematika ada 3 teori pembagian istimewa. Yang pertama yaitu selisih dua bentuk aljabar berpangkat sama habis dibagi dengan selisih bilangan pokoknya, atau bisa ditulis menjadi A pangkat N kurang B pangkat N dibagi A kurang B itu sama dengan A pangkat N kurang 1 ditambah A pangkat N kurang 2 dikali B ditambah A pangkat N kurang 3 dikali B pangkat 2 dan seterusnya, di mana N adalah bilangan asli. Nah, teman-teman bisa lihat di layar bagaimana bentuk dari teori yang pertama ini. Yang kedua yaitu selisih dua suku bentuk aljabar berpangkat sama dan genap habis dibagi A plus B, atau ditulis menjadi A pangkat 2N kurang B pangkat 2N dibagi A plus B itu sama dengan A pangkat 2N kurang 1 dikurang A pangkat 2N kurang 2 dikali B ditambah A pangkat 2N kurang 3 dikali B pangkat 2 dan seterusnya. Nah, dari bentuk ini kita bisa simpulkan bahwasanya suku-sukunya bertanda positif dan juga negatif. Selain itu, suku-suku yang bertanda negatif memiliki variabel B yang berpangkat ganjil. Nah, teman-teman bisa lihat di layar bagaimana bentuknya. Nah, teman-teman, yang terakhir atau yang ketiga yaitu jumlah dua suku bentuk aljabar berpangkat sama dan ganjil habis dibagi A plus B, atau ditulis menjadi A pangkat 2N tambah 1 ditambah B pangkat 2N tambah 1 dibagi A plus B itu sama dengan A pangkat 2N dikurang A pangkat 2N kurang 1 dikali B ditambah A pangkat 2N kurang 2 dikali B pangkat 2 dan seterusnya. Nah, dari bentuk ini dapat kita simpulkan bahwasanya suku-sukunya bertanda positif dan juga negatif. Selain itu, suku-suku yang bertanda negatif memuat variabel B yang berpangkat ganjil. Nah, teman-teman bisa lihat di layar bagaimana bentuknya. Untuk menambah pemahaman kita tentang pembagian istimewa ini, di sini saya akan membahas satu contoh soal. Soalnya yaitu, berapakah hasil bagi dari X pangkat 4 kurang 81 dibagi X kurang 3? Untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan teori atau bentuk yang pertama, yaitu selisih dua bentuk aljabar berpangkat sama habis dibagi dengan selisih bilangan pokoknya. Mengapa? Karena X pangkat 4 kurang 81 jika dibahagi dengan X kurang 3 akan habis atau bersisa 0. Nah, untuk membuktikannya, di sini kan X pangkat 4 kurang 81 merupakan polinom. Ciri-ciri dari pembagian polinom yang hasilnya 0 yaitu kita langsung masukkan saja X kurang 3 di sini. X kurang 3 itu artinya X sama dengan 3. Nah, saat X sama dengan 3 ini kita masukkan ke polinom, didapatkan 3 pangkat 4 dikurang 81 sama dengan 0. Nah, jadi sudah terbukti bahwa X pangkat 4 kurang 81 habis dibagi X kurang 3. Selanjutnya, kita akan mencari hasil baginya. Nah, di sini kita akan menggunakan cara Horner. Baik, langsung saja. Koefisien dari X pangkat 4 sama dengan 1, X pangkat 3 sama dengan 0, X pangkat 2 sama dengan 0, X pangkat 1 sama dengan 0, dan X pangkat 0 sama dengan min 81. 1 kita turunkan, 1 dikali 3 sama dengan 3, 0 ditambah 3 sama dengan 3,
3 dikali 3 sama dengan 9, 0 ditambah 9 sama dengan 9, 9 dikali 3 sama dengan 27, 0 ditambah 27 sama dengan 27, 27 dikali 3 sama dengan 81, min 81 ditambah 81 sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah bisa lihat bahwa hasil baginya yaitu X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 ditambah 9X ditambah 27. Teman-teman masih ingat tidak materi kelas 4 SD, yaitu FPB dan KPK. Nah, sekarang kita akan belajar tentang FPB dan KPK suku banyak. Di sini saya sudah menampilkan satu contoh soal. Soalnya yaitu tentukan FPB dan KPK dari dua suku banyak, yaitu 3X kuadrat tambah 5X kurang 2 dan X pangkat 3 tambah 4X kuadrat tambah 4X. Untuk mencari FPB dan KPK dari suku banyak ini, pertama kita harus mencari faktor dari suku banyak tersebut. Nah, misalnya di sini 3X kuadrat tambah 5X kurang 2 itu sebagai Fx dan X pangkat 3 kurang 4X kuadrat tambah 4X sebagai Gx. Nah, untuk Fx, faktornya yaitu dalam kurung X tambah 2 dikali dalam kurung 3X kurang 1, dimana jika kita kalikan akan menghasilkan 3X kuadrat tambah 5X kurang 2. Selanjutnya untuk Gx, pertama kita harus membagi X pangkat 3 tambah 4X kuadrat tambah 4X ini dengan X, sehingga menjadi X kuadrat tambah 4X tambah 4. Setelah itu kita faktorkan, diperoleh dalam kurung X tambah 2 dikali dalam kurung X tambah 2, sehingga kita peroleh faktor dari Gx yaitu X dalam kurung X tambah 2 dikali dalam kurung X tambah 2. Nah, dari sini kita sudah dapat FPB dari kedua suku banyak, yaitu faktor yang sama. Di sini yaitu X tambah 2. Selanjutnya untuk KPK. Rumus dari KPK suku banyak yaitu hasil kali kedua suku banyak dibahagi FPB dari kedua suku banyak. Jadi KPK sama dengan Fx dikali Gx dibagi FPB sama dengan X tambah 2 dikali 3X kurang 1 dikali X dalam kurung X tambah 2 dikali X tambah 2 dibagi X tambah 2. Selanjutnya, karena terdapat dua suku yang sama antara pembilang dan penyebut yaitu X tambah 2, kita langsung bahagi saja salah satu X tambah 2 yang berada di ujung dengan penyebutnya, sehingga diperoleh X tambah 2 dikali 3X kurang 1 dikali X dalam kurung X tambah 2. Kemudian X tambah 2 kita kalikan dengan 3X kurang 1, diperoleh 3X kuadrat tambah 5X kurang 2. Kemudian X dalam kurung X tambah 2 kita kalikan juga. X dikali X sama dengan X kuadrat, X dikali 2 sama dengan 2X. Selanjutnya kita kalikan 3X kuadrat tambah 5X kurang 2 dengan X kuadrat tambah 2X, diperoleh 3X pangkat 4 ditambah 5X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat tambah 6X pangkat 3 tambah 10X kuadrat kurang 4. Terakhir kita jumlahkan suku-suku yang sejenis. 3X pangkat 4 tetap 5X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 3 sama dengan 11X pangkat 3 min 2X kuadrat ditambah 10X kuadrat sama dengan 8X kuadrat dan terakhir adalah min 4X.